Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur kita boleh kembali ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Walaupun hujan di luar, tapi kita bersyukur kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini adalah umat-umat yang berkemenangan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita taruh tangan kita di dada dan kita sama-sama mengucapkan hal ini. 1, 2, 3. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Haleluya. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 16. Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16, tapi kita akan baca ayat per ayat. Ya, Matius pasal 20 mulai dari ayatnya yang pertama. Kita akan baca bersama-sama. Matius pasal 20 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Yang pertama kita melihat di sini, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, Yesus menggambarkan ada beberapa perumpamaan tentang kerajaan sorga. Di dalam Alkitab, Yesus beberapa menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan tentang kerajaan sorga. Salah satunya adalah adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan tahu ada perumpamaan lain yang menggambarkan tentang kerajaan Allah? Ada yang tahu? Tentang? Ada banyak, ada 10. Tentang penabur benih. Ya, itu juga berbicara tentang kerajaan sorga. Ada benih yang ditabur di pinggir jalan, terus dimakan burung. Ada benih yang jatuh di semak belukar. Ada yang jatuh di batu-batuan. Ya, ada yang jatuh di tanah yang subur. Itu juga bicara tentang kerajaan sorga. Apalagi yang lain tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang pintar. Ini juga bicara tentang kerajaan sorga. Kemudian apalagi tentang ragi yang mengkamirkan 3-4 sukat tepung. Itu juga bicara tentang kerajaan surga. Apalagi yang bicara tentang kerajaan surga? Ada banyak saudara perumpamaan yang Tuhan berikan ya untuk kita mengenal seperti apa sebenarnya kerajaan surga. Dan malam hari ini kita belajar salah satunya. Ada juga tentang perumpamaan anak yang hilang. Itu juga bicara tentang kerajaan sorga. Ya, dan hari ini kita belajar kerajaan sorga yang diumpamakan Yesus seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat yang kedua.
1, 2, 3. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Di ayat yang kedua ini, tuan yang punya kebun anggur itu sudah mendapat pekerja. Dan ada perjanjian, ada kesepakatan antara pekerja dengan pemilik kebun anggur. Dan apa kesepakatan mereka? Mengenai upah. Ya kan? Karyawan, pegawai, orang yang bekerja, baik itu harian, mingguan, bulanan, kalau ada bosnya, ada pekerjanya, harus ada kesepakatan. Berapa upahnya? Mingguan kah? Bulanan kah? Harian kah? Dan berapa nominal yang disepakati? Dan sudah disepakati bahwa upah dari pekerja itu berapa saudara? Sedinar sehari. Ini kita ingat di ayat yang kedua ada kesepakatan antara tuan yang punya kebun ya dan pekerja dengan kesepakatan upah 1 dinar sehari. Berikutnya ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Kita kembali ke ayat yang pertama. Pada ayat yang pertama, kapan tuan yang pemilik kebun anggur itu keluar mencari pekerja? Pagi-pagi benar itu kira-kira subuh gitu ya. Benar ya Bapak Ibu ya. Kira-kira subuh, pagi-pagi benar. Dia sudah keluar untuk mencari pekerja. Lanjut di ayat yang ketiga. Ternyata masih kurang pekerjanya. Berarti masih cukup luas kebun anggurnya. Dan di ayat yang ketiga, karena dia melihat pekerja yang dia dapatkan itu ternyata belum sesuai dengan kebun anggur yang dia punya. Maka ketika dia keluar pukul 9, dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Ayat 4. Kita baca bersama. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan padamu. Dan mereka pun perhatikan di ayat yang keempat. Di ayat yang pertama tadi, pagi-pagi benar. Tuan yang punya kebun anggur ini sudah mendapatkan pekerja dan ada kesepakatan. Berapa tadi kesepakatan upahnya? Sedinar sehari. Berikutnya dia keluar lagi pada pukul 9 pagi. Dan dia dapati di luar ada orang-orang yang menganggur. Dan dia ajak untuk bekerja di kebun anggurnya. Perhatikan di ayat yang keempat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Apakah di sini ada kesepakatan harga? Ada kesepakatan harga? Tetapi dikatakan apa? Apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Kita lanjut lagi. Ingat ya, yang di jam 9 tidak ada kesepakatan upah. Tapi apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Ayat 5. Ayat yang kelima. 1, 2, 3. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Yang pertama tadi pagi-pagi benar, anggaplah itu jam 5 pagi. Kemudian dia keluar lagi pukul 9 pagi, mencari lagi pekerja, rupanya masih kurang. Kebun anggurnya luas, dia keluar lagi pukul 12, sudah siang. Dan keluar lagi pukul 3 petang, melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Dia cari pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ayat yang ke-7. Ayat 7.
Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ada berapa kelompok pekerja, saudara? Ada berapa kelompok pekerja? Kita lihat, yang pertama yang dipanggil pagi-pagi benar, kita bilanglah itu jam 5 pagi. Yang kedua jam 9 pagi. Yang berikutnya jam 12 siang. Berikutnya lagi jam 3 petang. 12 dan 3 sore petang ya. Dan yang terakhir adalah ayat yang ke-6 jam 5 sore. Ada 5 kelompok pekerja di sini. Ada 5 kelompok pekerja yang mengerjakan kebun anggur seorang tuan. Orang kaya nih. Di ayat yang ke-8 kita melihat. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Kita intip bagaimana cara tuan ini membagi upahnya. Kalau dari logikanya harusnya yang pertama masuk yang duluan dibayar, betul nggak? Betul ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan ya? Benar ya? Harusnya yang terakhir belakangan dong. Coba sebelum kita lihat ayat selanjutnya. Menurut Bapak Ibu Jemaat Tuhan, yang adil itu yang menerima upah pertama, yang duluan masuk kerja atau yang belakangan kerja? Mana harusnya yang duluan terima gaji? Yang masuk subuh-subuh lah ya. Betul ya? Iyalah, udah capek sampai malam loh. Malam baru pembagian upah. Dari jam 5 pagi. Malam baru pembagian upah. Bayangkan. Mereka semua ada di situ. Tetapi apa yang ada di dalam kepala dari tuan si punya kebun anggur ini ya? Kenapa dia katakan panggil pekerja-pekerja itu? Berarti mereka mulai dari yang masuk jam 5 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 petang, jam 5 sore, semua masih ada di situ sampai malam. Haleluya. Dan mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Ayat 9 kita melihat bagaimana cara pembayarannya. 1, 2, 3. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing. Berapa saudara? Yang tadi punya kesepakatan hanya di kelompok pertama, betul? Hanya di kelompok pertama yang ada kesepakatan. Di kelompok kedua tidak ada kesepakatan. Aku akan memberikan upah yang sepadan. Dan kita melihat di sini yang masuk pukul 5 sore, berarti itu cuma kerja berapa jam? Seandainya mereka stop di pukul 6 sore, mereka kerja cuma 1 jam. Upahnya 1 dinar. Yang masuk jam 5 pagi, selesainya jam 6 sore, kerja berapa jam itu saudara? Hah? 1 hari 13 jam. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Wih, 13 jam ya? Upahnya berapa saudara? 1 dinar. Sebelum kita lanjut, kira-kira beda enggak sama yang masuk jam 3, masuk jam 12, masuk jam 9? Kita intip lagi yuk. Beda enggak upahnya? Tadi katanya sepadan kan? Kalau ini wajar lah ya, sepadan ya. Kerja cuma 1 jam kok, 1 dinar lah. Ya, yang masuk pertama ini pasti udah mulai agak senang. Oh, berarti ada tambahan ini dari bos. Iya kan? Kesepakatan memang 1 dinar, tapi pastilah beda. Masa yang masuk jam 5 sore dikasih 1 dinar? Oh, memang kesepakatan 1 dinar, tapi pasti banyak leburnya ini. Ya kan?
yang masuk jam 5 subuh tadi udah mulai senang. Masuk berikutnya, ayat 10. 1, 2, 3. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Coba masing-masing kita bawa ke diri kita. Seandainya kita yang ada di situ, kita yang udah kerja dari jam 5 subuh, terus dibagi sama upahnya dengan yang baru masuk jam 5 sore. Jujur, sejujur-jujurnya. Marah gak? Jujurlah. Jujur ya, saya juga. Manusiawinya itu di mana keadilan Tuhan ini? Yang bener lah, dari jam 5 pagi saya udah merasa bahwa pasti beda. Pasti ada tambahan. Ada kesepakatan memang 1 dinar, tetapi harus ada tambahan. Tapi ternyata yang masuk terdahulu itu justru mendapat hanya 1 dinar. Ini tadi berbicara tentang apa saudara semuanya? Tentang kerajaan sorga. Nanti kita lihat apa yang menjadi maksud Tuhan. Kenapa kerajaan sorga itu berbicara tentang pembagian upah ini? Ayat 11. 1, 2, 3. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Merepet. Bersungut-sungut. Dan itu memang wajar. Mereka marah. Kenapa kami cuma terima 1 dinar? Ayat yang ke-12. Katanya, mereka yang maksud terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ini manusiawi sekali saudara. Dan sebagian kita pasti akan mengucapkan hal ini. Benar gak? Betul. Gak usah munafik lah. Pasti kita bersungut-sungut sama seperti pekerja yang masuk jam 5 subuh itu. Dan kita akan bilang, mereka yang masuk terakhir hanya kerja 1 jam. Tapi engkau menyamakan kami yang sudah bekerja sehari suntuk. Udah kena panas, kena terik matahari. Perumpamaan mana yang mirip-mirip dengan ini saudara? Tentang kerajaan sorga juga. Anak yang terhilang. Anak sulung dan anak bungsu. Anak sulung yang sudah capek-capek bekerja. Padahal anak bungsu yang sudah menghabiskan harta orang tuanya. Tapi ketika si bungsu kembali dibuat pesta. Dipakaikan jubah indah. Dipakaikan cincin. Wajar gak anak sulungnya cemburu? Hampir sama ya. Ada kecemburuan. Ada iri hati. Ada sungut-sungut. Tetapi sekali lagi ini berbicara tentang apa? Kerajaan sorga. Nanti kita lihat lagi ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Perhatikan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sudah ada kesepakatan di awal. Jadi Tuhan itu menjawab, saudara, aku bukannya berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah di awal kita memang sudah sepakat sedinar sehari? Benar? Benar ya? Lalu kenapa harus marah? Ayat 14. Makin marah lagi. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Menurut pikiran saya, harusnya si Tuhan ini ngasihnya itu diam-diam. Dan harusnya dari yang masuk pertama supaya nggak ketahuan. Iya kan? Maunya seperti itu kira-kira ya. Ini sengaja ini Tuhan ini.
Sengaja Tuhan ini buka rahasia. Ya, sengaja Tuhan ini mulaikan dari yang terakhir masuk. Akhirnya ketahuan kan sama yang baru pertama kali masuk. Ayat yang ke-15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nanti kita akan bahas. Makin gak jelas tuannya, benar ya? Makin gak jelas ini tuan yang punya kebun anggur. Makin sombong kayaknya. Wajar gak tuannya bilang, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Ya iyalah, orang kebun-kebun dia. Orang dia yang cari pekerja. Ya bebaslah. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang... Inilah akhir dari semuanya. Inilah apa yang dimaksudkan dalam firman Tuhan, bahwa ketika perjanjian yang pertama itu berbicara tentang kelompok yang sudah dipanggil untuk bekerja di kebun anggur, hanya di kelompok pertama inilah yang ada kesepakatan. Ini berbicara tentang bahwa ketika kita mau bekerja atau masuk di dalam kebun anggur itu, kerajaan Allah itu harus melakukan Taurat. Kalau tidak bisa masuk kerajaan sorga. Itu sebabnya ada kesepakatan di awal, bahwa kalau mau masuk kerajaan sorga, kalau mau masuk kebun anggur itu menjadi pekerja, ada kesepakatan sedinar sehari. Itu berbicara tentang hukum Taurat, saudara. Bahwa kita diselamatkan, bahwa kita bisa masuk kerajaan sorga jika kita melakukan hukum Taurat. Tetapi kemudian masuk kepada kelompok yang berikutnya. Ini adalah kelompok atau orang-orang yang memang Tuhan lihat mereka menganggur. Mereka butuh Tuhan. Mereka perlu masuk di kebun anggur itu. Mereka perlu bekerja di kebun anggur itu. Mereka perlu mendapatkan upah. Dan masing-masing mereka ditemukan oleh yang punya kebun anggur dengan waktu yang berbeda-beda. Saudara yang kekasih, kita tidak tahu kapan untuk yang kelompok berikutnya, 4 kelompok berikutnya. Ini tergantung kepada kasih karunia Tuhan, saudara. Siapapun kita tidak perlu bersungut-sungut. Mungkin ada yang berkata, aku sudah lama melayani Tuhan, aku sudah lama terima Tuhan. Tapi kenapa kok dia yang baru masuk, kok dia yang lebih diberkati? Pernah terpikir seperti itu, saudara? Aku yang udah jadi guru sekolah minggu, udah melayani Tuhan, kenapa kok keadaanku seperti ini? Tetap sedinar sehari, saudara. Sementara yang baru masuk jadi anak Tuhan, dari pengangguran, dari jam 5 sore, sementara selesai bekerja jam 6 sore, upahnya sama sedinar. Saudara yang kekasih, kita tidak perlu iri. Seperti kata firman Tuhan tadi, di ayat yang ke-14 ya. Ayat keberapa tadi? 13. Atau iri hatikah kamu? 16. Iya. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi bukan berdasarkan sudah berapa lama kita ikut Kristus. Bisa saja seorang penjahat besar. Ingat ketika Yesus disalibkan? Ya, penjahat yang ada di kiri dan kanan Yesus. Penjahat di kanan Yesus itu penjahat kelas berat.
Tetapi seketika dia seperti pekerja yang masuk jam 5 sore, saudara. Dia seperti seorang pekerja yang masuk jam 5 sore dan diberi upah 1 dinar juga sehari. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kerajaan sorga berbicara tentang pekerja ini. Kita tidak perlu iri, kita tidak perlu sakit hati, kita gak perlu kecewa atau marah sama Tuhan. Tuhan, aku sudah lama jadi anak Tuhan, tetapi kenapa keadaanku seperti ini? Kenapa aku lebih miskin dari dia? Kenapa gajiku lebih sedikit daripada dia? Saudara, kerajaan sorga tidak sepenuhnya semua berbicara tentang upah. Memang Kolose 3 ayat 23 berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kita mendapatkan upah. Tetapi berbicara tentang kerajaan sorga, berbicara tentang keselamatan itu tidak berbicara tentang upah, saudara. Karena upah yang kita terima masing-masing berdasarkan apa yang bisa kita kerjakan selama di dunia. Ketika Allah mempercayakan talenta, ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 5 talenta. Kita gak boleh komplain, kenapa dia lebih banyak talentanya Tuhan daripada aku? Bukan talenta awal yang menentukan, saudara, tapi bagaimana kemampuan kita untuk melipat gandakannya. Haleluya, haleluya. 5 talenta kita lipat gandakan jadi 10 talenta. Tuhan itu bersyukur dan Tuhan itu puji pekerjanya yang bisa melipat gandakan talenta. Tapi yang diberi 1 talenta justru dipendamkannya di tanah, saudara. Ini orang udah cuma dikasih 1, gak dilipat gandakan. Halo? Ada yang cuma punya 1 itu pun gak mau dikembangkan, saudara? Hah? Udah cuma punya 1 talenta, gak mau dilipat gandakan, malah bilang aku tahu engkau Tuhan yang kejam, yang mengambil apa yang tidak menjadi hakmu. Lalu apa yang Tuhan katakan? Hanyalah engkau hamba yang tidak setia. Masuklah engkau ke dalam tempat di mana ada ratap dan kertak gigi. Ayo saudara. Justru yang dikasih banyak, yang dikasih 5, 2 talenta, dia bersemangat sehingga dia punya lebih banyak. Jadi 10 talenta dan jadi dia lipat gandakan 2 kali lipat lebih banyak dari talenta awal. Itu berbicara tentang upah dan tentang kerajaan sorga, saudara. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini mengingatkan kita, sangat mengingatkan kita untuk kita jangan iri hati, jangan marah, bersungut-sungut ketika ada orang lain yang lebih diberkati daripada kita. Haleluya, haleluya. Ingat ini. Kalau kita ingat kisah ini, semakin kita belajar untuk merendahkan hati. Haleluya. Ternyata sama upahnya, saudara. Sedinar sehari. Mau masuk jam berapa? Mau masuk jam 5 subuh. Sama. Mau masuk jam berapa? Kita gak tahu nih masuknya kita. Masing-masing kita masuknya jadi anak Tuhan. Kita yang tahu. Tapi tergantung kita bertahan gak nanti sampai pada akhirnya. Ya, bisa saja yang pekerja masuk jam 5 sore tadi itu ternyata ada yang keluar, bisa saja. Yang jam 3 petang tadi juga gak tahan, bisa saja. Kita yang tahu, kita pekerja yang masuk di jam berapa, saudara. Tapi pada malam hari ini, firman ini boleh membuat kita semakin mengenal dan mengerti tentang kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Tidak bergantung dari berapa lama kita sudah masuk di dalam kebun anggur itu. Upah kita sama sedinar sehari. Haleluya. Ternyata itu yang sepadan. Ya kan? Itu yang sepadan kan kata Tuhan tadi. Tuannya itu bilang, aku akan memberikan upah yang sepadan. Haleluya. Berarti yang sepadan itu. Yang sepadan itu ya 1 dinar kata Tuhan. Yang Tuhan rasa cocok ya memang itu. Jadi Tuhan menciptakan kita segambar dengan rupa
Bukan, Tuhan menciptakan kita supaya kita menjadikan Tuhan yang segambar dengan kita, saudara. Jadi jangan dibalik. Haleluya. Jadi bukan kita yang ngatur Tuhan. Bukan kita yang mengatur Tuhan. Tuhan bilang, bukankah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Kalau Tuhan sudah bicara seperti itu, kita mau bilang apa, saudara? Kalau Tuhan sudah bilang seperti itu, kita mau bilang apa? Di dalam pelayanan juga ini berlaku. Mungkin kita merasa ada anak-anak muda yang ini kan anak kemarin, anak bau kencur. Kenapa dia yang sudah dipakai melayani? Ya kan? Sementara aku yang sudah puluhan tahun di sini. Kenapa aku nggak dipakai melayani? Ya kan? Ingat pekerja ini, saudara. Karena nanti ternyata yang terdahulu jadi terkemudian. Amin. Haleluya. Di ayat yang terakhir tadi, di ayat yang ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Hati-hati disalib, saudara. Hati-hati kita disalib. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini sederhana, tetapi mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang jangan suka bersungut-sungut. Amin. Haleluya. Ini kalau saya baca-baca berulang-ulang parah sih sebenarnya kisahnya. Menyakitkan ya. Kesal ya. Coba jemaat Tuhan baca deh berulang-ulang nanti. Ada rasa kesal yang tumbuh. Saya juga kok gak adil gitu ya. Menurut kita ya, keadilan kita itu ternyata gak sama dengan keadilan Tuhan. Amin. Menurut kita ini gak adil. Semangat ya. Gak adil ini. Tapi keadilan Tuhan itu memang aneh. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu gak bisa kita atur. Tuhan itu punya kedaulatan penuh untuk menjadikan kita jadi apa, untuk membentuk kita seperti apa, untuk membuat kita jadi indah itu tahun berapa. Itu semua haknya Tuhan. Amin. Untuk menyembuhkan kita kapan, untuk membuat kita bisa punya rumah tahun berapa. Itu haknya Tuhan. Yang penting kita berusaha. Apa kesepakatan di awal kita kerjakan dengan penuh kesetiaan. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang tetap akan sama-sama masuk di dalam kebun anggur itu. Kita pekerja-pekerjanya, saudara. Pekerja yang ada di kebun anggur itu. Ya. Kita semua sedang sama-sama bekerja. Kita yang tahu kita masuk itu di jam berapa. Tapi ingat, tidak ada yang bisa menyombongkan diri satu dengan yang lain. Upahnya sama, sedinar sehari. Haleluya. Yang penting kita jaga jangan sampai ayat yang ke-16 ini. Yang terakhir akan menjadi terdahulu. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Mari kita kerjakan semua apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, Yus pemain musik. Haleluya. Kita angkat pujian El Shaddai Allah Maha Kuasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. El Shaddai.